Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wasada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Sebagai sesama muslim, kita berbeda dalam masalah apapun, kita tetap saling mendoakan dengan doa yang sama. Amin. Allahumma amin. Amin. Setelah beberapa hari yang lalu atau kemarin beredar rekaman atau voice note-nya Kiai Haji Ali Badri yang bocor, ya, saya bilang bocor karena klarifikasi beliau itu mengatakan itu memang awalnya bukan untuk publik, tapi untuk kelompok tertentu, untuk para habaib di satu grup atau apa gitu. Tetapi lalu entah apa yang terjadi kok bisa bocor. Artinya itu sesuatu yang tidak disengaja. Itu salah satu dari poinnya. Tetapi ada yang terpenting di sini, ada 7 poin, 7 kesimpulan beliau, 7 catatan beliau tentang semua ini, termasuk tentang klarifikasinya ya. Tetapi saya ambil di ini yang paling penting dulu ya, karena kita sering bicara DNA. Jadi ternyata Kiai Haji Ali Badri ini orang yang pertama kali atau awal-awal sudah tes DNA, tapi beliau tidak menjelaskan apa haplogrupnya. Yang jelas beliau mengatakan bahwa hasil DNA-nya itu ternyata tidak ada jalur imigrasi dari Yaman, sehingga beliau sudah ada perubahan, tidak merasa berdarah Azmat Khon, artinya tidak merasa berdarah Ba'alawi. Tetapi mungkin pemikirannya sudah berubah atau berbeda setelah melakukan tes DNA. Lalu apakah Kiai Ali Badri ini mengamini juga bahwa misalnya Ba'alawi itu DNA-nya G berarti mereka Yahudi, atau O Wali Songo itu walaupun O tetap keturunan Nabi, atau bagaimana? Nah, ini kita simak dari 7 poin kesimpulan beliau atau kalimat-kalimat yang beliau jadikan sebagai kesimpulan bekal bagi orang yang ingin tetap membahas masalah ini ya. Berarti bekal bagi YouTuber juga ya. Karena yang membahas ini juga kan salah satunya adalah YouTuber ya, termasuk saya. 7 poin ya. Sementara ini adalah sisipan yang di atas-atasnya, karena klarifikasi beliau itu panjang, tetapi saya simpulkan di 7 poinnya saja. Yang pertama, dan ini mungkin akan diasumsikan menyerang Ba'alawi, ya silahkan ya. Tetapi kita pertegas dulu bahwa di poin ini tidak ada sama sekali Kiai Haji Ali Badri ini membatalkan nasab Ba'alawi ya. Di bagian ini beliau menjelaskan bahwasanya sebetulnya Ba'alawi atau Robito Alawiyah itu lewat salah satu instansi di dalamnya, yaitu Maktab Daimi, itu juga mencari-cari alasan atau mempersulit untuk meloloskan nasabnya Wali Songo. Tetapi perhatikan di sini, cara mereka mempersulitnya adalah dengan mengharuskan ada 3 manuskrip. Tetapi di situ tidak dijelaskan harus sezaman atau yang mendekati. Ya, pokoknya 3 manuskrip untuk setiap nama. Nah, ini oleh Kiai Haji Ali Badri disimpulkan sebagai tingkah usil ya, mempersulit atau ya mengusik lah bahasanya nasab Wali Songo. Sehingga kata beliau wajar saja Kiai Haji Imaduddin melaksanakan itu. Atau artinya sebetulnya apa yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin itu bukan beliau yang memulai, tetapi dari Robito Alawiyah, dari Maktab Daimi itu yang memulai mempersulit, membuat standar nasab yang ketat. Nah, kan begitu ya. Jadi ini seolah-olah kesannya Kiai Imaduddin itu membalas ya. Ini mesti dikonfirmasi oleh Kiai Haji Imaduddin, apakah gara-gara ini ya? Kenapa? Karena ini sepemahamannya Kiai Ali Badri, atau kesimpulannya Kiai Ali Badri itu bahwa ya Kiai Haji Imaduddin wajar melakukan seperti itu, karena dulu tahun 2005 bahkan Maktab Daimi itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, yaitu mempersulit ya. Dibatalkan kecuali dengan syarat harus ada 3 manuskrip. Nah, itu poin yang pertama. Dan saya pertegas lagi bahwa di sini sama sekali tidak mengatakan Ba'alawi itu batal nasabnya. Jadi dari poin ini tidak bisa disimpulkan bahwa Kiai Ali Badri membatalkan nasabnya Ba'alawi. Berarti masih dipakai pendapat beliau yang pernah diutarakan secara langsung bahwa nasabnya Ba'alawi sah. Beliau meyakini dengan cara husnudzon. Begitu ya. Jadi tidak teranulir dengan catatan yang pertama ini. Apakah catatan berikut sampai nomor 7 ada yang menganulir? Ya kita simak saja. Menuju kepada catatan atau ringkasan nomor 2. Di bagian nomor 2 ini, Kiai Haji Ali Badri itu berpikir atau mengira bahwasanya polemik ini akan berakhir apabila RA itu meminta maaf kepada keluarga Wali Songo atas pembatalannya selama ini.
termasuk juga terhadap tindakan zalim ya. Artinya Kiai Haji Ali Badri itu menganggap bahwa sebetulnya kalau RA itu mau meminta maaf, mungkin mau menganulir syarat-syarat dari nasabnya Wali Songo akan lolos kalau ada 3 manuskrip seperti di poin 1 itu ya. Karena itu mungkin dianggap kezaliman atau mungkin persekusi yang lainnya ya. Seandainya itu dilakukan oleh Robito Alawiyah, maka polemik ini akan berakhir. Harap dicatat, polemik berakhir berarti tidak mungkin Kiai Madudin itu tetap membatalkan nasabnya. Karena kalau tetap membatalkan nasabnya ya tidak akan berakhir. Karena perang itu akan berhenti kalau sama-sama sudah diam, sudah tidak ada yang menyerang. Ya kalau satu yang tidak menyerang, satu yang menyerah tapi satunya tetap menyerang, tetap menarasikan mereka batal, mereka bukan cucu Nabi, mereka pendusta, ya tidak akan selesai juga. Dan sama sekali ini saya kira tidak masuk di catatan Kiai Haji Madudin, karena Kiai Haji Madudin itu belum tentu menyusun telaah nasabnya itu untuk balas dendam atau untuk meminta agar Robito Alawiyah memohon maaf. Jadi ini analisanya atau kesimpulannya Kiai Haji Ali Badri saja, bahwa ada kemungkinan ini akan selesai. Tetapi selesai dalam bentuk apa? Wallahu alam. Toh kenyataannya beliau awal-awal di voice note-nya itu mengatakan ketika bilang kepada Kiai Haji Madudin jangan membatalkan nasabnya, Kiai Haji Madudin bilang iya, tapi ternyata malah tetap dibatalkan nasabnya. Artinya kan begitu ya. Jadi yang dimaksud selesai di sini wallahu alam seperti apa formatnya. Apakah Kiai Haji Madudin akan menarik tesisnya itu dan akan taslim, akan mengatakan ya sudah, saya tarik pernyataan saya, nasab Ba'alawi itu sah. Kalau hemat saya pribadi tidak mungkin seperti itu, karena Kiai Haji Madudin itu sepanjang beliau menulis itu selalu bicara tentang masalah mana kitabnya, bahkan sudah meranjak kepada tes DNA. Artinya mau Ba'alawi itu Robito Alawiyah meminta maaf atau apapun, belum tentu Kiai Haji Madudin itu menarik. Menarik itu maksudnya ditarik pendapatnya itu ya. Jadi ini adalah pendapatnya Kiai Haji Ali Badri, bukan pendapatnya Kiai Haji Madudin. Kecuali Kiai Haji Madudin mengatakan iya seperti ini, begitu ya. Biar kita paham letak persoalannya. Kita masuk di poin yang ketiga. Dan sekali lagi di poin yang kedua ini sama sekali tidak bicara membatalkan nasab Ba'alawi, bahkan mendukung untuk hentikan pembatalan nasab Ba'alawi dengan cara memberikan clue bagaimana cara menghentikannya, yaitu Robito Alawiyah meminta maaf. Kira-kira kan begitu. Jadi di poin ini justru sangat tidak sepakat dengan pembatalan nasab Ba'alawi. Pada poin ketiga ini berisi nasihat atau seruan kepada para habib itu untuk tidak lagi berceramah, ya, meneriakkan bahwa mereka itu nasabnya paling unggul ya. Tapi bukan berarti tidak boleh mengaku mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Ya mungkin tidak boleh merasa paling sahih begitu ya. Karena di sini bahasanya adalah tidak lagi berstatement yang memberi kesan mengunggulkan kelompok dan nasabnya dalam ceramah-ceramah. Ya. Artinya kalau kita bicara apa adanya bukan berarti mengunggulkan toh. Ya wallahu alam, ini kan tulisan ya, terserah kita memahaminya. Sadarilah bahwasanya kini banyak orang Indonesia yang sudah tidak percaya dengan nasab Ba'alawi. Jadi hindari perkataan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Oh, jadi Kiai Haji Ali Badri ini lebih sepakat untuk para habib itu tidak perlu menyampaikan narasi-narasi di mana di depan orang yang tidak percaya tidak nyaman. Ya, tetapi kalau yang percaya kan tetap nyaman. Yang tidak percaya, yang tidak nyaman kan yang tidak percaya. Ya, kan begitu ya. Ya mungkin di depan YouTube banyak yang tidak percaya. Kalau di masyarakat umum saya kira ya wallahu alam, kalau melihat fenomena Habib Umar kemarin itu di tengah polemik nasab beliau datang enggak bergeruk, enggak bergeming sedikit pun ya. Sepertinya kalau di masyarakatnya itu mungkin perlu dikoreksi juga bahasa sudah banyak yang tidak percaya itu. Ya, entah tolak ukurnya apa. Kan belum ada survei, belum ada sensus juga ya. Belum ada survei diteliti secara ilmiah, secara statistik itu. Apakah sudah lebih banyak atau sudah bertambah atau bagaimana kan begitu. Sementara kalau mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi di depan muhibbinnya, ya tentu itu tidak akan membuat mereka tidak nyaman kan begitu. Jadi ini lagi-lagi adalah pendapat pribadinya atau seruan yang berasal dari Kiai Haji Ali Badri. Dan sama sekali ini bukan berarti beliau membatalkan nasab Ba'alawi, hanya mengatakan sudah banyak yang tidak percaya. Begitu. Kemudian ini masuk kepada poin 4, sama sekali tidak bicara nasab. Di sini justru bicara jangan lagi ada habib-habib yang dawir. Dawir itu minta-minta duit, menjual nasabnya. Ada saran yang baik di sini, mestinya Ba'alawi itu atau Robito Alawiyah itu atas nama persatuan mereka, ya kan banyak dari mereka yang kaya-kaya juga kan. Mereka buat badan wakaf untuk mensubsidi atau substitusi dana lah ya.
Kalau ada kelompok mereka itu yang Habib-Habib yang mungkin ada keterhambatan ekonominya bermasalah gitu disuplai. Sehingga ya itu kan bagus sebetulnya. Orang bersedekah itu kan memang yang diprioritaskan itu yang dekat-dekat dulu ya. Dalam satu keluarga ya, al-qurba dulu kan. Mulai orang tua, terus saudara, terus sepupu, terus kerabat ya. Ya mereka setidaknya apalagi mereka merasa ini adalah satu kelompok yang punya kekerabatan ya, entah satu marga, apalagi di satu pohon gitu ya. Mestinya ini saya sepakat sekali dengan ini. Mestinya yang kaya-kaya itu mensubsidi yang tidak mampu ya dalam bentuk membuat badan wakaf khusus untuk dana subsidi bagi para habaib yang mungkin lemah di bidang ekonominya ya, sehingga mereka tidak melakukan dawir ya. Walaupun yang melakukan dawir kan nggak mesti karena kekurangan, bisa jadi karena memang sudah kebiasaan dan sebagainya. Selain itu juga di sini bahasa agar tidak membebani muhibbin, membebani kiai ya wallahu alam. Ini bahasanya Kiai Ali Badri ya. Ya wallahu alam, mungkin beliau kenal dengan kiai yang terbebani atau dengan muhibbin yang terbebani. Tetapi kalau muhibbin terbebani ini agak nggak masuk ya. Namanya muhibbin itu tidak terbebani. Kalau merasa terbebani bukan muhibbin berarti. Begitu ya. Dan lagi-lagi ini juga sama sekali tidak ada unsur mengandung pernyataan bahwa nasabah alawi itu batal. Jadi sudah 4 poin, satu pun tidak menyatakan nasabah alawi batal. Nah ini masuk kepada poin kelima. Ini poin yang sangat tajam sekali. Dan ini menyerang orang-orang yang menjadi menjadi pengikutnya Kiai Haji Imaduddin ya, jelas seperti itu ya. Di sini Kiai Haji Ali Badri ini menjelaskan bahwasanya setahu saya penelitian nasabah alawi akhir-akhir ini dipicu oleh kecurigaan terhadap oknum yang dianggap tidak layak menjadi keturunan Nabi karena akhlaknya buruk. Maka perhatikan sarannya Kiai Ali Badri ini. Maka ketahuilah atau ingatlah bahwa dari Ba'alawi juga banyak orang-orang baik, apalagi di Hadramaut. Silahkan curigai dan bahkan gugat para oknum itu secara hukum, kalau perlu dipenjarakan mereka itu, biar efek jera ya. Namun jangan lupa para Ba'alawi yang baik-baik, saya sangat sedih membaca komentar netizen yang merendahkan Habib Umar bin Hafiz. Ini mempertegas apa yang selalu saya sampaikan, bahwasanya logika Anda membatalkan nasab seseorang karena perilakunya itu logika yang sangat somplak, logika yang jongkok. Karena kalau Anda terapkan kepada Ba'alawi, misalnya Anda melihat ini Habib perilakunya kok begini, tidak mungkin keturunan Nabi. Tetapi yang dibatalkan Ubaidillah, ingat, Ubaidillah ini Habibnya sudah jutaan. Apa iya batal Ubaidillah gara-gara perilaku orang ini? Bagaimana dengan Habib Umar? Bagaimana dengan Habib Ali Zainal Abidin? Bukan yang itu ya, Habib Ali Al-Jufri. Bagaimana dengan Habib yang mengarang kitab itu? Bagaimana dengan Ubaidillahnya? Bagaimana dengan Faqih Muqaddamnya? Apa kalian tahu perilaku mereka seperti ini? Kan jadi aneh ya. Mau tidak mau kan kalau menurut kamu tidak layak secara perilaku berarti bukan turunan Nabi. Kalau layak berarti kan turunan Nabi. Dari Ba'alawi ini yang layak banyak, yang tidak layak ya sedikit. Kalau kita mau main jujur-jujuran ya, masih lebih banyak yang layak daripada yang tidak layak, kan begitu. Bagaimana bisa menerapkan dua hukum yang tidak sama? Nah, kira-kira kan begitu ya. Jadi ini justru tamparan keras ya bagi orang-orang yang selalu berkoar-koar tidak mungkin itu cucu Nabi perilakunya. Kenapa? Karena itu sudah berlawanan dengan kaidah. Kiai Haji Ali Badri ini alim ya. Jadi dia tahu ada kaidah bahwa perilaku itu tidak berkaitan dengan nasab. Jadi Anda curiga nasab orang karena perilakunya itu boleh, tapi lalu membatalkan karena perilakunya atau lalu tidak yakin karena perilakunya, tetapi yang dibatalkan leluhur paling atas, maka itu akan ditabrak oleh kenyataan bahwa ada orang-orang yang leluhurnya sama berbeda perilakunya. Ya gampangnya beginilah, Nabi Ibrahim itu orang soleh, keturunannya orang soleh, tapi Abu Jahal juga keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, karena satu suku dengan Nabi Muhammad, sama-sama suku Quraisy. Tapi jadi penjahat. Nah itu ya, itu. Jadi kalau keturunan berdasarkan perilaku, Anda lihat Abu Jahal berbeda dengan Nabi Muhammad, padahal asal muasal keturunannya itu sama. Kemudian ini masuk kepada poin yang sangat penting juga, masalah tes DNA. Sebetulnya Kiai Haji Ali Badri itu kalau untuk dirinya percaya dengan hasil DNA-nya. Kenapa saya nggak percaya? Karena ketika awalnya mungkin merasa berdarah Asmad Khan, hasil DNA kok bukan. Akhirnya tidak merasa berdarah Asmad Khan, tidak merasa berdarah Ba'alawi, tidak merasa bermuasal dari Yaman. Tetapi kalau untuk yang lain, maka kalimat beliau terkait tes DNA, saya tidak menolak DNA. Namun untuk saat ini saya belum meyakini kesempurnaan akurasi hasil tes DNA. Bahkan menurut Dr. Sugeng, haplogrup O. Jadi perhatikan di sini ya.
angkat kasus tentang haplogrup O. Juga tidak mungkin keturunan Bani Hashim dengan garis pancar laki-laki. Yang artinya semua keturunan Wali Songo yang berhaplogrup DNA-nya O juga batal sebagai garis pancar laki-laki. Ditambah lagi dengan kerancuan yang ditemukan oleh tim saya yang telah memiliki puluhan sampel DNA keluarga Wali Songo. Sains dan teknologi terus berkembang. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Saya yakin para ulama sedunia tidak akan menolak sains. Nah, ini sepakat ya. Ini sama dengan yang dinyatakan oleh Syarif Dr. Anas ya di Madinah, nakibnya Hijaz, yang mengatakan bahwa saat ini belum memakai DNA. Karena belum ada komite internasional yang sepakat bahwa DNA itu dipakai. Jadi bukan ditolak. Artinya ini masih mengkombinasikan antara DNA dengan ilmu nasab. Tidak dipisah-pisah. Ya, walaupun ini bisa dipandang juga mentang-mentang oh lalu tidak percaya. Bukan begitu sebetulnya kalau saya memandangnya, karena rancu. Mungkin dari jalur Wali Songo itu tidak semuanya oh atau bagaimana, karena beliau mengatakan timnya itu menemukan kerancuan-kerancuan. Jadi harus kita apresiasi ini ya. Seharusnya poinnya di sini, seandainya beliau itu mengatakan saya sepakat dengan tes DNA, saya sepakat dengan haplogrup G adalah Yahudi, saya sepakat dengan haplogrupnya Bani Hashim adalah J1 atau J2, sehingga kalau bukan J tidak mungkin Bani Hashim. Ternyata tidak begitu kalimat beliau ya. Berarti tes DNA Ba'alawi apapun hasilnya oleh Kiai Haji Ali Badri itu tidak dipakai saat ini untuk membatalkan nasab mereka. Padahal ini poin ya, yang bisa paling kuat kalau mau membatalkan nasab Ba'alawi. Ternyata Kiai Ali Badri tidak memilih opsi itu ya. Sudah 6 poin ya, satu pun tidak menjelaskan, bahkan lebih cenderung ke mengesahkan nasab Ba'alawi. Satu pun tidak mengatakan nasab Ba'alawi itu batal. Kita masuki poin terakhir. Di poin ini, Kiai Haji Ali Badri bicara tentang polemik perbedaan pendapat antara nasabnya Wali Songo itu. Apakah jalur Asmad Khan berarti Ba'alawi, atau jalur Musa Al-Kadim berarti Al-Musawi, atau jalurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata beliau, itu adalah perbedaan di mana selesaikan dengan cara diskusi, dengan cara dibedah mana yang lebih kuat, tanpa harus ada klaim kepada kelompok yang berbeda. Ini tamparan keras kepada orang yang mengatakan Habib itu memba'alawikan Wali Songo atau ba'alawisasi Wali Songo. Itu juga termasuk sikap tidak terpuji menghadapi orang yang berbeda. Jadi ketika ada para Habib yang mengatakan bahwa Wali Songo dari Yaman, itu bukan klaim. Artinya bukan ba'alawisasi, bukan memutarbalikkan sejarah, tapi bicara satu versi dari beberapa pendapat yang berbeda-beda. Karena mereka juga punya dasar. Kitab Samsud Dohiro itu ada dasarnya kemana mereka merujuk. Misalnya ke manuskrip Palembang. Bahkan di Sunan Gunung Jati mereka juga ada keturunan yang meyakini mereka dari Hadramaut, dari Asbad Khan. Jadi bukan hanya kita saling menuduh bahwa yang berbeda dengan kita salah, tetapi tuduhan oh ini adalah upaya mereka memba'alawisasikan, oh ini adalah tuduhan mereka memalingkan sejarah. Itu adalah satu sikap tidak terpuji ketika kita menghadapi perbedaan. Dan itu juga dikritik keras oleh Kiai Haji Ali Badri ini. Walaupun beliau tidak membawakan konsep ba'alawisasi. Artinya sikap tidak terpuji menghadapi perbedaan itu, apa yang tidak sama dengan kita dianggap sebagai hal yang buruk dan dituduh sebagai pelaku kejahatan, yaitu ingin merubah sejarah. Padahal itu perbedaan yang harus dihormati. Kalau mau diselesaikan harus dengan cara diskusi, dengan kepala dingin. Nah, jadi begitu ya, dari 7 poin satu pun tidak ada yang membatalkan Ba'alawi, itu intinya. Dan sampai di sini, kalau kamu tidak terima dengan penjelasan saya, silakan kamu baca sendiri. Allahumma hadina hada sabil.